Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan. Saatnya sama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan bagi rohani kita, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk masuk di minggu-minggu yang akan datang di dalam pertolongan, kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita memang dalam penganjuran PPKM ini tidak begitu panjang, sebabnya mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pagi ini di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Mazmur pasalnya yang ke-34. Saya mengajak kita membuka ayatnya yang ke-19. Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Kita tunggu ya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama ayat 19. Mundur lagi satu ayat. Mundur satu ayat. Kalau Alkitab elektronik biasanya dia. Baik, ya. Mari kita baca sama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-19. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul jangan patah hati, jangan remuk hati. Ya saudara-saudara, puji Tuhan. Saya baca sekali lagi. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk hatinya. Ayat ini pemazmur menyampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dekat dengan orang yang susah hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang sedih hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, remuk hatinya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang seperti itu. Itu disampaikan pemazmur lewat nyanyiannya, lewat mazmurnya yang kita baca pagi hari ini. Mungkin ada yang bertanya begini, saudara-saudara. Kok Tuhan itu pelin-pelan ya? Tidak konsekuen. Bukankah Tuhan berkata lewat firman-Nya, biarlah kita ini bergembira. Biarlah kita ini bersukacita. Filipi pasal 4 ayat 4, ini ayat hafalan saya dari kecil saudara-saudara. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan mengajak kita supaya saya dan saudara ini bersukacita. Di dalam segala hal ada sukacita. Di saat kita susah ada sukacita. Di saat kita diberkati, di saat kita senang ada sukacita. Tuhan mengajar kita supaya kita bersukacita. Bahkan oleh sukacita itu hati kita menjadi gembira, dan hati yang gembira itu kata pemazmur adalah obat. Kalau hati kita bersusah, hati kita berduka, firman Tuhan katakan itu mematahkan tulang. Itu membuat tulang-tulang kita keropos, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hati kita gembira, hati kita bersukacita, maka itu menjadi obat bagi kita. Sekarang ini saudara-saudara, dalam situasi kondisi seperti hari-hari ini, kelihatannya tenang-tenang saja, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga, sebab di tengah-tengah kelihatan tenang-tenang saja ada penyakit yang mengintai kita, yang kalau kita tidak waspada, saya dan saudara bisa terpapar oleh penyakit itu.
Nah, untuk mengatasinya, untuk mengeliminir apa yang menjadi kekhawatiran kita, Alkitab mengajar kita untuk selalu bersuka cita, memiliki hati yang gembira. Jadi saudara-saudara, kalau kita membaca ayat tadi, ya, seolah-olah ayat-ayat ini bertentangan. Loh, Tuhan mengajar kita supaya kita bergembira. Tuhan mengajar kita supaya kita bersuka cita. Tetapi kenapa ayat ini berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang susah hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Loh, ini yang benar yang mana? Tuhan suka dengan orang yang bersuka cita. Tuhan senang dengan orang yang punya hati gembira. Atau Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, Tuhan dekat dengan orang yang susah hati. Kan itu timbul pertanyaan. Lah Om, ini kan kontradiksi. Mana yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan inginkan kita bersuka cita, kita bergembira, atau Tuhan senang kalau kita bersusah hati? Saya mau katakan kepada saudara, saya yakin Tuhan pasti ingin saya dan saudara bergembira. Bisa katakan amin saudara. Tuhan ingin saya dan saudara bersuka cita. Karena Tuhan tidak ingin melihat saya dan saudara bersusah hati. Tuhan tidak ingin melihat saya dan saudara patah hati. Tuhan tidak ingin melihat saya dan saudara oleh karena masalah dan persoalan kita hatinya ini susah, remuk hati, sedih hati. Tuhan tentu tidak ingin. Lalu saudara-saudara, kenapa pemazmur berkata Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati? Kenapa pemazmur berkata Tuhan itu dekat dengan orang yang susah hati? Nah, di dalam ayat ini pun saya kira ada jawabannya. Coba kita perhatikan ayat ini. Kenapa Tuhan itu dekat dengan orang yang susah hati, dekat dengan orang yang remuk hati, dekat dengan orang yang sedih hati. Kenapa Tuhan dekat dengan orang yang demikian? Saya baca sekali lagi ayat ini ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Perhatikan ayat ini. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, susah jiwanya, sedih jiwanya. Jadi ayat ini saudara-saudara ada sebab, ada akibat. Kenapa Tuhan dekat dengan orang yang susah hati? Kenapa Tuhan dekat dengan orang yang sedih hati? Karena Tuhan tidak mau orang itu hilang. Tuhan tidak mau orang itu kemudian tinggalkan Tuhan. Pemazmur berkata Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi sekarang terjawab pertanyaannya. Mana yang Tuhan lebih senang? Orang yang bersusah hati atau orang yang bersuka cita? Kita bisa menjawab pagi hari ini bahwa Tuhan senang dengan orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan, maka ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Sukacita itu akan mendatangkan hati yang gembira, dan hati yang gembira ini menjadi kekuatan, menjadi obat dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, apakah hidup kita tidak pernah mengalami susah? Apakah hidup kita tidak pernah mengalami sedih hati? Tentu kita pernah mengalami. Dikala kita berhadapan dengan masalah, dikala kita berhadapan dengan problem, dikala kita berhadapan dengan sakit, penyakit, berhadapan dengan doa-doa, seringkali kita meneteskan air mata. Seringkali ada susah hati,
bahkan dengan susah hati kita sampaikan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau saya dan saudara hilang, saya dan saudara jauh dari Tuhan oleh karena susah hati. Itu sebabnya di saat saya dan saudara susah hati, di saat saudara dalam pergumulan, di saat kita dalam kesulitan, Tuhan juga dekat dengan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan jiwa kita, untuk menyelamatkan hati kita, supaya saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan, kita tidak jauh dari Tuhan. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang susah hati dengan tujuan supaya mereka diselamatkan jiwanya oleh Tuhan. Tidak kehilangan jiwanya, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Saya memberi satu contoh pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab ini. Kita membaca di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya 1 Samuel, kita perhatikan pasalnya yang pertama. Kita melihat 1 Samuel dulu pasalnya yang pertama. Ada satu cerita, sebaiknya sebenarnya kita membaca dari ayat 1, tapi kita loncat saja membacanya. Ayatnya yang ke-7, ya. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-7, 1 Samuel pasalnya yang pertama ayat 7. Saya mulai membaca demikian. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepadamu seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Perhatikan baik-baik, ketika perempuan itu berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Sampai di situ dulu, saudara-saudara. Kita perhatikan di sini cerita tentang Hana. Ya, Hana ini dalam situasi yang begitu sulit. Hatinya sedih, hatinya remuk karena dia merasa tidak dihargai oleh madunya, oleh istri kedua dari suaminya. Persoalannya karena dia tidak memiliki keturunan, dan itu pada waktu itu sungguh-sungguh sesuatu yang memalukan bagi seorang istri. Sehingga kondisi ini membuat Hana tertekan. Dan ketika jiwanya tertekan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini membuat hati Hana sedih. Hati Hana patah. Firman Tuhan berkata hatinya remuk, jiwanya remuk.
Lalu kemudian Hana berdoa. Bahkan ketika dia berdoa, saudara-saudara, dia meneteskan air mata, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena jiwanya ini remuk, Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya orang yang berdoa dengan air mata, ini berdoa yang selalu lahir dari perasaan hati, dari jiwa. Orang yang berdoa selalu berdoa dari jiwa, dari perasaan, itu biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara, dari hatinya ini akan keluar. Kalau dia berdoa lagi sedih, maka air matanya akan mengalir. Hana berdoa dengan hati yang sedih, dengan hati yang susah. Dia menangis di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, dia berdoa di dalam hati, dia simpan di dalam hati. Betapa susahnya Hana pada waktu itu. Dia tidak cerita kepada suaminya, dia tidak cerita kepada gembalanya, dia simpan di dalam hati. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, kesusahan yang disimpan di dalam hati itu bisa menjadi penyakit. Jadi jangan simpan kesusahan itu. Hana menyimpan kesusahan itu dalam hati. Dan dia lapor kepada Tuhan, dia berdoa hanya di dalam hati. Mulutnya komat kamit, kata firman Tuhan. Lalu Eli melihat, wah ini perempuan kok datang di dalam rumah Tuhan. Seperti itu, menangis, mulutnya komat kamit persis seperti orang yang lagi mabuk. Sehingga Eli menegur Hana, saya baca kembali. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, seorang hamba Tuhan melihat begitu sedih. Ya, mungkin mukanya itu, raut mukanya itu Bapak Ibu saudara, seperti orang yang sudah tidak ada harapan lagi. Sudah begitu susah hatinya. Dia sambil komat kamit, Bapak Ibu saudara, gembalanya Pak Elinya melihat ini seperti orang lagi mabuk. Sampai Eli katakan, kapan kamu berhenti mabuk? Tapi apa jawab Hana? Coba kita perhatikan baik-baik. Ini jawab Hana. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, ini kuncinya. Ini jawaban. Kenapa Tuhan dekat dengan orang yang susah hati? Kenapa Tuhan seolah-olah membela orang-orang yang sedang patah hati, remuk hatinya? Pemazmur katakan tadi, karena Tuhan mau menyelamatkan jiwanya. Tuhan bukan berarti Tuhan senang melihat orang yang susah hati. Bukan berarti Tuhan senang melihat orang yang patah hati. Tuhan senang kalau kita bersuka cita, kalau kita bergembira, Tuhan senang. Tapi kalau kita lagi bersusah hati, Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan dekat dengan orang yang bersusah hati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwanya. Kenapa saudara-saudara? Kalau Tuhan tidak menyelamatkan orang yang susah hati, kalau Tuhan tidak dekat dengan orang yang susah hati, biasanya orang yang susah hati, dia memilih untuk mencari kesenangannya dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Banyak orang yang susah hati, dia cari hiburan di tempat-tempat yang lain. Banyak orang yang susah hati, stres, dia minum minuman keras, dia minum anggur, dia mabuk oleh anggur. Kalau dia tidak suka mabuk oleh anggur, dia pergi kemana ke tempat, dia cari hiburan. Bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan pun dilakukan. Kenapa? Bahasanya sederhana, saya lagi stres, saya lagi susah, saya lagi bingung, bimbang, saya lagi, pokoknya bahasa sekarang itu saudara, bahasa gaulnya, saya lagi stres. Ya. Dan Tuhan tahu, kalau orang lagi stres, lagi susah hati, lagi remuk jiwanya, ini akan lari ke tempat-tempat yang lain. Eli tahu, dia lihat perempuan ini susah hati, dia lihat perempuan ini begitu sedih,
dia kira perempuan ini mabuk, Bapak Ibu Saudara. Karena orang akan lari ke sana. Orang akan cari pelarian, pergi ke kafe, pergi ke diskotik, dia pergi kemana-mana untuk apa? Menghilangkan susah hati. Kalau nggak pergi ke kafe, nggak pergi untuk mabuk-mabukan, dia minum anggur, dia mabuk-mabukan untuk menghilangkan susah hati. Sehingga Eli menyangka bahwa Hana melakukannya karena tekanan luar biasa. Tapi Hana menjawab, tidak tuanku. Saya tidak minum anggur yang memabukkan itu. Coba saya baca sekali lagi. Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi ada dua pilihan. Kalau saya dan saudara bersusah hati, dunia ini memberikan dua pilihan kepada kita. Untuk mengobati susah hati ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, saudara-saudara, kita jauh dari Tuhan. Kita cari kompensasinya dengan minum-minum. Kita cari kompensasinya dengan menyalurkan susah hati kita dengan hal-hal yang negatif. Seolah-olah itu bisa melupakan susah hati kita. Dengan minum-minuman keras, dengan mabuk-mabukan, dengan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Seolah-olah itu bisa melampiaskan susah hati kita. Padahal sebenarnya tidak. Dan yang kedua yang ditawarkan ketika saya dan saudara mengalami susah hati, mengalami kepedihan hati, mengalami duka cita, mengalami berbagai macam tindisan dan tekanan, Hana mengambil jalan untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bisa katakan amin, Bapak Ibu. Hana memilih untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Alih-alih dia mau minum minuman keras, alih-alih dia mencari obat di tempat yang lain, dia memilih untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita? Ya. Apa tindakan saya dan saudara jika kita diizinkan Tuhan mengalami kepedihan hati? Saya katakan tadi, Tuhan senang dengan orang-orang yang hatinya gembira. Tuhan senang orang-orang yang hatinya sukacita. Bahkan kalau kita datang di dalam rumah Tuhan, kita diajak untuk bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, tentu ada saat, ada ketika di mana saya dan saudara mengalami tekanan, mengalami problem, mengalami persoalan yang membuat hati kita susah. Hati kita ini remuk, hati kita sedih, Bapak Ibu Saudara. Firman Allah mengajar kepada kita, di saat situasi yang sulit seperti itu, maka mari kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Daripada saya dan saudara mencurahkan isi hati kepada orang lain yang belum tentu bisa membantu kita, daripada saya dan saudara mencurahkan isi hati kita di Facebook, mana ada Facebook bisa membantu kita. Malah justru kita tidak sadar, saudara-saudara, kita pikir Facebook itu adalah ruangan pribadi kita. Kita bisa menulis apa saja tanpa kita sadari Facebook itu yang kita anggap ruang pribadi kita, sebenarnya itu ruang umum yang bisa dibaca oleh orang-orang, dan begitu banyak orang yang menginterpretasikan tulisan kita itu dengan berbagai cara. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berdoa, berdoalah kepada Tuhan, jangan berdoa di Facebook. Kalau saya dan saudara ingin mencurahkan isi hati, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan mencurahkan isi hatimu di Facebook, karena itu bukan ruang pribadi.
itu ruang umum yang dibaca oleh banyak orang dengan interpretasi yang berbeda-beda. Lebih baik saya dan saudara mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Itu lebih aman. Dan ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Alkitab berkata Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Tuhan dekat dengan orang-orang yang susah hati. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya untuk menyelamatkan jiwa mereka. Untuk menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan hidup kita, supaya saya dan saudara tetap diselamatkan oleh Tuhan dan diberi pertolongan oleh Tuhan. Saya kira firman Tuhan yang sederhana pagi hari ini jelas mengingatkan kita. Kalau pagi hari ini saya dan saudara semua posisi kita dalam keadaan senang, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Tuhan senang saudara diberkati Tuhan. Tuhan senang saudara bergembira, Tuhan senang saudara bersukacita. Tapi satu kali waktu, kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam tekanan, ada persoalan, ada begitu banyak masalah yang menekan jiwa kita, sehingga hati kita sedih. Bahkan pemazmur pernah berkata, saudara-saudara, di dalam mazmurnya, seorang pemazmur yang begitu luar biasa, dia berkata, hai jiwaku bersukacitalah. Saking jiwanya tertekan, saking jiwanya susah, dia berkata, ayo jiwaku bersukacitalah. Pemazmur pun mengalami itu. Itu sebabnya saya sampaikan pagi ini kepada kita. Apakah kita luput dari hal itu? Tentu tidak. Hidup kita di dalam dunia ini kadang susah, kadang senang, kadang pahit, kadang manis. Itu berganti, silih berganti dalam hidup kita. Kalau saya dan saudara diizinkan Tuhan, maka jadilah pribadi-pribadi yang selalu mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan saja. Situasi apapun yang kita hadapi, curahkanlah isi hatimu hanya kepada Tuhan saja. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini kepada kita. Jadilah orang-orang yang selalu bergembira. Kalau dalam susah hati, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan dan curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat firman Tuhan.